Jadi ini lagi proses juga. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT ya, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul pada kajian Islam Kamis di sore hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju alam penuh dengan keilmuan seperti saat ini. Langsung saja sebelumnya perkenalkan, nama saya Sajjad Hoirunas. Di sini saya sebagai moderator pada sore hari ini. Langsung saja mari kita buka kajian pada sore hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yaitu pada kajian di mana kajian pada sore hari ini yaitu tentang akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Amrullah Akandita, ST. Beliau alumni Teknik Sipil UGM dan juga pengisi kajian adab di Masjid Al-Hidayah Kimpulan. Judulnya yaitu tentang kaidah satu kitab Qawaidul Arba. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para rekan-rekan sekalian, pengajian Kamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini kita bisa berkumpul di sini di lewat Zoom ini, lewat online ini ya, untuk kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Ini pembahasan seputar kitab Qawaidul Arba. 4 kaidah mengenal kesyirikan. Ya, 4 kaidah mengenal kesyirikan. Dan kita sebelumnya baru pada pembahasan muqaddimah. Dan kita masih akan melanjutkan muqaddimah lagi yang disampaikan oleh beliau, penulis rahimahullahu taala, yang menggambarkan kepada kita apa yang akan dibahas dari kitab ini. Dan demikianlah ya, muqaddimah itu sesuatu yang sebenarnya penting bagi kita untuk dibaca. Ya, kalau kita baca buku itu seringkali kita melalaikan bagian muqaddimah. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan buku. Ya, padahal seringkali dalam muqaddimah itu banyak hal yang disampaikan oleh penulis, wabil khusus yang terkait dengan tulisan tersebut. Misalnya apa yang secara umum akan dibahas pada kitab tersebut secara ringkas. Demikian pula bagaimana sistematika pembahasannya. Kemudian misalnya apa yang akan beliau jadikan concern dan apa yang akan beliau tinggalkan pada pembahasan itu misalnya. Banyak sekali ya. Karenanya ketika kita membaca buku, membaca kitab, membaca buku-buku agama ataupun demikian pula buku-buku yang terkait dengan kuliah kita ya, pembahasan muqaddimah ini kalau bisa jangan ditinggalkan ya. Dibaca muqaddimahnya sehingga dari baca muqaddimah itu kita bisa mengetahui bagaimana kualitas buku tersebut ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bagian kedua kajian kita ini masih dalam pembahasan muqaddimah kitab ini.
beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk pada Anda untuk mentaatinya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya al-hanifiyah, apa itu al-hanifiyah? Nanti akan kita bahas insyaallah. Ini apakah bisa di zoom lagi nggak ya tulisannya sehingga bisa terbaca dengan lebih jelas? Baik. Ya. Al-hanifiyah tamilata Ibrahim, al-hanifiyah ini agama Nabi Ibrahim, anta mudallah mukhlishan lahudin. Itu adalah Anda beribadah kepada Allah semata. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, seorang guru atau pengajar ini perlu memberikan tanbih atau gugahan pada murid-muridnya dalam pelajaran sehingga mereka bisa kembali fokus dalam pelajaran. Di sini dengan kata i'lam, ketahuilah. Setelah beliau bicara panjang lebar, ada i'lam lagi, ketahuilah gitu ya. Wabil khusus apabila materi tersebut pengantar gitu ya, sesuatu yang agak panjang, di tengah-tengah boleh dijeda dengan tanbih atau gugahan seperti itu. Ketahuilah. So, mungkin muridnya bisa macam-macam. Bisa nanya kepada anak tersebut, bisa dipahami atau tidak, ya, bisa ikuti atau tidak misalnya. Sehingga orang pun kembali fokus jika ada yang mungkin ngantuk atau lalai dan lain sebagainya, sehingga bisa terus mengikuti dan memahami pelajaran yang disampaikan. Kemudian ilmu, turun ke bawah lagi. I'lam, ketahuilah. Ya, ilmu. Apa itu ilmu? Dalam istilah secara syariat dan mungkin juga bisa digunakan dalam membahas apa definisi ilmu dalam ilmu-ilmu lain adalah ma'rifatu syai' ala haqiqatihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ya. Mengetahui sesuatu, pengetahuan ini yang yakin, ya, mengetahui ini secara yakin. Kalau mengetahuinya tapi nggak yakin, ini bukan ilmu. Kayak-kayaknya, gitu. Ini belum ilmu, belum sampai derajat ilmu. Benar nggak sih UI itu ada di Jalan Kaliurang? Kayak-kayaknya iya, ada di Jalan Kaliurang. Apa di Jalan Magelang ya? Apa di Jalan Kaliurang? Nah, ini belum ilmu, masih ragu dia. Tapi kayak-kayaknya iya. Masih ragu. Tapi benar nggak sih UI Fakultas Kedokteran di Jalan Kaliurang? Ya, betul. Di Jalan Kaliurang, saya tahu tempatnya. Ini ilmu. Ya. Ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya. Ilmu itu sesuai dengan hakikatnya. Kalau tidak sesuai hakikatnya, walaupun yakin, yang penting yakin, kata orang zaman sekarang, ini bukan ilmu. Benar nggak sih UI itu di Jalan Kaliurang? Benar, betul. Sesuai dengan hakikatnya. Ada di Jalan Kaliurang. Benar nggak sih UI itu di Jalan Kaliurang? Oh, enggak benar itu. Kampus UI kedokteran itu adanya di Jalan Magelang misalnya. Jalan Bantul misalnya. Yakin di Jalan Bantul. Padahal salah. Yang benar di Jalan Kaliurang. Maka itu bukan ilmu. Walaupun dia yakin tapi salah, ya. Maka ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Itulah ilmu. Maka ilmu akidah bagaimana? Mengetahui akidah yang benar dengan yakin. Ilmu fikih bagaimana? Ya, mengetahui tentang fikih, tata cara sholat, ya, yang menyebabkan kita yakin untuk mengamalkan hal tersebut sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui ilmu kedokteran misalnya bagaimana? Ya, kita yakin, meyakini sesuatu sesuai dengan ilmu tersebut, ya, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan hakikat sesuatu tersebut. Nah, itu adalah ilmu. I'lam rahimakallah. Ketahuilah. Semoga Allah merahmati Anda. Maka di sini ya, ketahuilah tentang ilmu tauhid. Tentang apa yang mau beliau bahas nanti. Arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah memberikan petunjuk pada Anda untuk mentaatinya. Ini juga ya, beliau kembali mendoakan orang-orang yang membaca risalah ini. Petunjuk arsyadakallah. Semoga Allah memberikan rusyd, petunjuk
untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah, meninggalkan atau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Ar-rusyd arsyadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk pada Anda. Ini adalah amal yang diiringi dengan ilmu sehingga menghasilkan sesuatu yang ujungnya adalah kebaikan. Ya. Amal yang diiringi dengan ilmu sehingga ujungnya adalah kebaikan. Itu akan otomatis itu. Kalau amalnya berlandas ilmu, ujungnya kebaikan. Ya, tapi kalau salah satunya nggak ada, amalnya tanpa ilmu belum tentu ujungnya kebaikan. Ilmunya tidak diamalkan juga tidak menjadi kebaikan. Ya, maka ar-rusyd adalah amal yang sesuai dengan ilmu. Ya, beramal dengan ilmu yang benar tadi ilmunya, sehingga ujungnya adalah kebaikan. Arsyadakallah li ta'ati. Kalau ada orang beramal pergi ke Jalan Kaliurang mau kampus UI, ilmunya di situ dia, ya, dengan ilmu dia akan sampai ke kampus UI. Tapi kalau ada orang berjalan ke selatan ke arah Jalan Bantul misalnya mau ke Fakultas Kedokteran UI, maka ujungnya nggak bakal sampai ke Laut Selatan, sampai ke Australia gitu ya, dia nggak akan sampai ke Fakultas Kedokteran UI walaupun jauh, walaupun capek, ya. Mungkin berapa jam gitu. Padahal kalau dia ke utara, ke arah Jalan Kaliurang ketemu Fakultas Kedokteran UI misalnya. Maka begitulah orang yang beramal dengan ilmu akan sampai dengan mudah. Tapi orang yang beramal tanpa ilmu udah kesasar, capek, ya, akan menghabiskan energi yang banyak tapi sia-sia ujungnya. Maka penting, ilmu ini penting, belajar ini penting dalam segala bidang, apalagi bidang agama. Apalagi tentang agama, ya, walaupun mungkin kita nggak mesti tahu tentang semua agama. Yang wajib kita tahu saja. Di antaranya adalah ilmu tentang akidah yang benar. Ya, maka itu doa beliau agar memberikan petunjuk kepada kita untuk mentaati Allah, untuk mengerjakan perintah Allah berdasarkan ilmu, menjauhi larangan Allah berdasarkan ilmu. Jangan sampai salah, ya. Kalau salah, jangan-jangan nanti yang dikerjakan justru dilarang oleh Allah. Atau sebaliknya, jangan-jangan yang dilarang oleh Allah malah kita kerjakan, ya. Yang dilarang oleh Allah malah kita kerjakan. Karena kita tidak punya ilmunya. Selanjutnya beliau mengatakan annal hanifiyyatal millata Ibrahim. Dan turun lagi pelajaran keempat. Al-hanifiyah yaitu agama yang hanif, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, al-hanifiyah apa itu? Agama hanif. Hanif itu condong. Condong pada apa? Condong kepada kebaikan. Ya, memindahkan manusia dari keburukan yaitu kesyirikan kepada kebaikan, tauhid. Itu agama yang hanif. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita sering dengar itu, mungkin ada sering pernah mendengar ungkapan orangnya hanif. Orangnya hanif. Atau ada orang namanya Hanif atau Hanifah kalau perempuan. Ya, mudah-mudahan itu adalah doa dari orang tuanya, karena nama itu adalah doa dari orang tua, ya. Berharap agar anaknya ini menjadi seorang anak yang hanif dan hanifah. Apa itu? Yang condong pada kebaikan dan jauh dari keburukan. Dan condong pada kebaikan berarti kan jauh dari keburukan, karena kebaikan-keburukan itu kutub. Ya, kalau orang kutubnya dekatnya ke kebaikan, dia akan jauh dari keburukan. Sebaliknya kalau orang condongnya kepada keburukan, dia akan jauh dari kebaikan. Begitu. Ya, maka orang yang hanif adalah yang condong kepada kebaikan. Suka kebaikan, menerima kebaikan. Dan kalau yang nggak baik itu, ya udah jauhin. Gitu ya. Itu orang yang hanif atau hanifah. Ya. Ini lagi rame tentang perkataan atau kalimat yang digugat atau yang diprotes orang, ya, sebuah ungkapan, umpatan, ya, yaitu kalimat anjay gitu ya. Kita sebenarnya sebagai seorang muslim tanpa ada itu pun kita jangan mengucapkan kata-kata yang seperti itu atau yang semisal. Bukan hanya sekedar anjay saja, banyak sekali kata-kata yang semisal, ya. Kita nggak boleh untuk mengucapkan hal-hal yang seperti itu, ya. Walaupun nggak ada hukuman di dunianya, tapi kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang manusia itu mengucapkan sebuah perkataan kecuali ada malaikat yang siap mengawasi dan mencatat semua apa yang dia katakan.
akan jadi masalah di pengadilan hari kiamat. Walaupun di dunia mungkin nggak ada pengadilannya, diprotes banyak orang. Ya, satu hal yang jadi keprihatinan sebenarnya ketika ada orang protes perkataan buruk, justru banyak orang yang memprotes orang yang berkata buruk tersebut. Ya, ini satu hal yang menggambarkan kondisi masyarakat kita sudah terbiasa dengan keburukan. Ya, begitulah kalau keburukan sudah biasa, akhirnya memprotes keburukan dianggap sebuah keburukan. Ya, memprotes sebuah kejelekan dianggap sebuah kejelekan. Karena sudah terbiasanya lisan mungkin mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk seperti itu, umpatan-umpatan yang buruk seperti itu. Jadi orang, kenapa hal biasa saja harus dilarang? Padahal itu sebuah umpatan yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk melakukannya. Nah, maka itu al-Hanifiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nasnya dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 120 tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan. Walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Adalah seorang ummah. Ummah itu imam di sini artinya. Walaupun zaman itu Nabi Ibrahim sendirian, tapi disebut ummah karena dia berada di atas kebenaran. Patuh, ya, taatlah, condong kepada Allah, ya, qanitanillah, taat kepada Allah, condong kepada kebaikan, jauh dari keburukan, walam yakum minal musyrikin. Dan beliau tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini membantah orang-orang musyrik yang mengatakan ini Ibrahim yang ngajarin kita berbuat kesyirikan, yang ngajarin begini begitu. Enggak benar. Nabi Ibrahim sama sekali tidak mengajarkan kesyirikan. Mengapa yang sering disebut ini milah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama tadi, Hanifiyah ini sering disebut karena ada nasnya dalam Al-Quran tadi, surat An-Nahl 120. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul. Semua ahlul kitab, bahkan Yahudi dan Nasrani, mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka juga punya, atau mereka mengakui juga Nabi Ibrahim, Abraham, gitu ya, versi mereka. Maka Islam ingin mengatakan kalau Anda mengaku pewaris agama Ibrahim, maka harusnya Anda mengikuti agama Ibrahim. Dan agama Ibrahim itu tidak menyuruh berbuat kesyirikan pada apapun, yang bahkan melarang keras perbuatan kesyirikan dan menyuruh seseorang untuk hanya beribadah kepada Allah semata, bertauhid kepada Allah semata. Jangan berbuat kesyirikan. Kesyirikan baik kepada batu, kepada patung, kepada orang soleh, kepada Nabi Isa, dan lain sebagainya. Ikutilah Nabi Muhammad SAW, Ibrahim ini, karena diakui pula oleh orang-orang ahli kitab. Ya, sebagian orang musyrik pada zaman Nabi juga demikian, mengakui bahwa mereka ini sedang mengikuti ajaran Ibrahim. Ya, ajaran Ibrahim, kalau kamu mengaku, harusnya kamu bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu baru benar. Jadi itu. Kenapa bukan milah Isa? Kenapa bukan milah Nabi Musa? Kenapa bukan milah Nabi Harun misalnya, tapi Nabi Ibrahim tadi? Ada nasnya dalam Al-Quran, dan ada Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul yang diakui oleh banyak manusia. Kalangan ahli kitab termasuk di dalamnya. Apa itu agama Nabi Ibrahim? Turun lagi sedikit. Anta'budallaha wahda mukhlishan lahuddin. Anda beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Bagaimana Allah, tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ini ibadah. Agama Nabi Ibrahim yaitu menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Dan agama seluruh nabi dan rasul itu isinya semuanya. Walaupun secara fikih beda, tapi dalam tauhid tidak ada yang beda. Tidak ada satu agama nabi pun yang menyuruh untuk beribadah pada selain Allah. Untuk beribadah pada dirinya sendiri. Untuk beribadah pada ibunya. Untuk beribadah pada hewan tunggangannya. Untuk suruh menyembah masjid tempat dia biasa beribadah. Untuk suruh menyembah kuburan bapaknya. Enggak ada. Semuanya nyuruh menyembah kepada Allah semua. Walaupun secara fikih beda-beda. Kita tahu misalnya Bani Israel zaman Nabi Musa
suruh sholatnya 50 waktu. Sampai dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW suruh balik sama Nabi Musa. Jadi akhirnya 5 waktu sholatnya. Ya, begitu. Secara fikih mungkin beda-beda, tapi menyembahnya hanya kepada Allah semata, tidak ada yang berbeda. Itulah milah Ibrahim. Itulah milah Nabi Nuh. Itulah milah Nabi Adam. Itulah milah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itulah tujuan hakikat kehidupan manusia. Banyak orang yang bingung, kenapa harus saya ada di dunia ini? Ya, kenapa saya ada di dunia ini? Apakah saya hanya sekedar ada untuk beranak pinak? Kalau sekedar hanya ada untuk beranak pinak manusia, maka yang paling baik adalah orang yang paling banyak anaknya. Sekedar untuk mendapatkan kekayaan, tapi terus mati. Ya, kalau sudah dapat kekayaan, yang paling baik adalah yang paling kaya orangnya. Tapi tidak ada demikian. Allah memberitahu kepada kita sehingga hamba-hambanya tidaklah bingung. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terbaik adalah yang ibadahnya terbaik, yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dirahmati Allah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, kalau kita bicara ibadah secara umum, ya, ini segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik berupa perkataan, perbuatan, yang lahir maupun yang batin, itu ibadah. Ya, jadi kalau kita sholat ibadah jelas, dicintai diridhai Allah. Berbakti kepada orang tua jelas. Ya, kita jujur jelas. Pokoknya semua yang dicintai diridhai oleh Allah. Gimana taunya? Dalam Al-Quran atau hadis banyak, yaitu nanti kalau kita kembali ke usul fikih banyak. Ada perintahnya misalnya, perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan yang diserupakan dengan perbuatan orang-orang mulia, perbuatan orang-orang soleh misalnya. Yang dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali. Sesuatu yang ada balasannya, kebaikan di akhirat, disebutkan ada janji-janjinya di akhirat, maka itu semuanya adalah kebaikan. Itu semuanya adalah ibadah. Maka ini luas sekali, ya, perbuatan ibadah ini. Senyum adalah ibadah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ibadah yang juga satu penting yang perlu kita ketahui, unsur ibadah itu ada 4 hal kata para ulama. Kalau 4 hal ini ada pada sesuatu, maka dia ibadah. Terlepas nanti itu pada selain Allah atau tidak. Ya. Pertama, menghinakan diri. Dan ini harus ada semuanya. Kedua, takut. Ketiga, berharap. Keempat, cinta. Kalau orang melakukan sesuatu, menggabungkan 4 hal ini dalam hatinya, maka itulah ibadah. Ya. Kita sholat sama Allah, itu menghinakan diri kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Kalau nggak sholat, ada hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita cinta kepada Allah. 4 hal ini ada, maka sholat kita jadilah ibadah. Semakin sempurna, keempat-empatnya ada sekaligus dalam diri seorang insan dalam ibadah, semakin sempurna ibadahnya. Ya. Maka di sini bisa terbedakan. Misalnya menyembelih hewan. Apa bedanya menyembelih hewan untuk selain Allah dengan menyembelih hewan untuk tamu? Menyembelih hewan untuk selain Allah nggak boleh, kesyirikan kepada Allah. Bentuk kesyirikan. Kita nyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menyembelih hewan untuk tamu, misalnya kita kedatangan tamu yang spesial, orang tua kita misalnya, atau saudara dari jauh, kita sembelihkan ayam atau sembelihkan kambing, kita bikin masakan, berbagai macam masakan untuk menghormati. Nah, apakah menyembelih hewan karena kedatangan tamu spesial ini jadinya syirik? Kan buat selain Allah itu, buat tamu. Tidak. Kenapa demikian? Karena menyembelih hewan untuk selain untuk tamu, ini tidak tergabung padanya 4 unsur tadi. Ya, mungkin salah satunya ada mungkin karena cinta kita sama tamu itu dan harap. Misalnya, harap apa? Harap ini disukai nih.
Harap mungkin tamunya ini mau ngasih proyek sama kita misalnya, sembelihin, mudah-mudahan proyeknya berhasil. Atau karena saudara jauh sudah lama ketemu karena cinta. Tapi bukan karena takut sama dia, nggak gabung dengan takut. Apalagi menghinakan diri di hadapan tamu itu. Ya, maka itu. Atau boleh jadi, misalnya seseorang takut. Takut biasanya nggak cinta. Kalau takut nggak karena cinta. Karena tamunya kejam misalnya. Nanti kalau nggak disembelihkan kambing, ya takut. Bisa marah-marah tamunya. Maka dia sembelihkan. Dominannya takut, maka ini bukan ibadah. Tapi menyembelih kepada Allah, untuk Allah, berkurban misalnya, atau akikah yang dalam bentuk ibadah, itu empat-empatnya harus ada. Kita menghinakan diri di hadapan Allah, takut kepada Allah, kalau kita mampu misalnya berkurban tapi kita enggak, ya, kita berharap pahala dari Allah, dan ini karena kecintaan kita kepada Allah. Maka jadilah perbuatan itu adalah ibadah. Ya. Seorang anak kepada orang tuanya, ya, berbakti, ya, berbakti. Mungkin ada rasa cinta, karena cinta, ya. Mungkin karena harap, tapi bukan menghinakan diri. Berbakti kepada orang tua bukan menghinakan diri di hadapan orang tua. Ya. Seorang orang tua yang berbuat baik kepada anaknya, mungkin karena cinta, mungkin karena harap ada balasan dari sang anak ini, besok udah gede, dia bisa ngerawat saya lah gitu. Tapi bukan karena takut, bukan karena menghinakan diri. Maka baiknya orang tua kepada anak bukan artinya orang tua ibadah pada anak. Itu yang membedakannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini 4 unsur ibadah harus ada pada sebuah ibadah apapun juga. Menghinakan diri, takut, harap, dan cinta. Yang kalau 4 ini ada pada satu ibadah, satu perbuatan, tapi untuk selain Allah, jadilah itu kesyirikan. Ya. Maka orang yang berkurban, nyajen begitu ya, menggabungkan diri, menghinakan diri, takut sama penunggu pohon itu misalnya, berharap agar nanti pohon itu ngasih rezeki buah-buahnya, cinta kepada itu, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah. Nah, baik. Kemudian ini potongan selanjutnya, pembukaan selanjutnya, beliau mengatakan di ke bawah lagi, Mas. Faida arafta anna Allah khalaqaka li ibadati. Jika Anda mengetahui bahwa Allah menciptakan Anda untuk beribadah padanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidak bisa disebut ibadah kecuali harus diiringi dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'a taharah. Sebagaimana salat tak bisa disebut salat kecuali dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasada. Apabila kesyirikan masuk dalam ibadah, jadi rusak ibadah itu. Kal hadasi idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadas kalau masuk pada taharah. Hadas terjadi ketika bukan ketika salat, ini maksudnya salah tulis saya, ketika taharah, ketika bersuci maka jadi rusak hadasnya, bersucinya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin ini beliau ingin memberikan sebuah analogi kesyirikan dengan sebuah ibadah yang biasa dikerjakan oleh umat Islam dan bahayanya. Apa itu? Dengan sholat dan dengan toharoh. Ya, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati. Kalau Anda sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya. Karena tadi Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, ya. Dan kita ini manusia. Atau mungkin ada jin yang mendengarkan ini, ya. Jin juga wajib beribadah kepada Allah, sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka kita wajib beribadah kepada Allah. Kalau sudah tahu, ketahuilah bahwa ibadah tidak bisa disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Nggak ada ibadah kecuali dengan tauhid. Maksudnya apa? Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan, kalau sebuah ibadah, yaitu menghinakan diri, takut, harap, dan cinta, dilakukan, sebuah amal dilakukan dengan 4 hal tersebut pada selain Allah, namanya bukan ibadah, itu namanya perbuatan kesyirikan. Ya.
Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Atau ibadah tapi bukan ibadah kepada Allah, tapi ibadah kepada tempat yang dia ibadahi tersebut, ya. Maka ibadah kepada Allah tidak bisa dikatakan benar, tidak bisa dikatakan sesuai dengan syariat kecuali harus dengan tauhid. Apa itu tauhid? Mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian beliau memberikan permisalan, kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Seperti orang salat, kata beliau itu. Yang sering kita lakukan tentunya, ibadah yang sering kita lakukan ini sebuah analogi. Yang kalau Anda jadi pengajar, jadi guru, sering-sering pakai analogi yang bisa ditangkap oleh manusia. Allah dan Rasul-Nya banyak memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita analogi dengan berbagai macam bentuknya, permisalan-permisalan, ya. Orang yang berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang buruk. Misalnya Nabi memisalkan seperti orang berteman dengan tukang minyak wangi versus berteman dengan pandai besi. Ya, tukang minyak wangi bisa dapat minyak wanginya kalau dikasih, alhamdulillah, bisa beli minimal baunya harum. Pandai besi, ya, dekat-dekat saja sudah bau, atau yang parahnya bisa kecipratan apinya. Ya. Maka banyak permisalan. Maka di sini juga beliau menyebutkan permisalan. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat tidak bisa dilakukan kecuali dengan bersuci. Ya. Bersuci. Baik sucinya ini dengan wudu, ya, ataupun dengan tayamum, ataupun dengan niat bersuci. Kalau memang nggak bisa sama sekali wudu, nggak bisa sama sekali tayamum. Malah dosa kalau ada orang sholat sengaja nggak pakai taharah, malah jadi dosa. Sholat, sengaja sholat, tapi dia nggak mau wudu. Padahal dia tahu hukumnya wudu. Sengaja dia sholat nggak mau wudu, ini malah jadi dosa. Ini melecehkan, bentuk melecehkan agama. Ya, nggak mau tayamum. Ya, dalam keadaan junub misalnya. Ini bahkan saya pernah mendengar itu di antara thariqahnya, caranya tukang sihir itu menyihir orang. Ya, tukang sihir itu mempelajari sihir harus dengan cara menghina, melecehkan agama. Bentuknya macam-macam. Di antaranya sholat, tapi sholatnya bukan karena Allah, sholatnya nggak pakai toharah, sehingga terlecehkan agama ini. Ya, di antaranya misalnya juga syarat-syarat yang ada itu Al-Quran. Tapi Al-Qurannya bukan dibaca, bukan diapakan, bukan diamalkan apalagi. Tapi ditaruh di septic tank. Sehingga terhinakan Al-Quran. Dimasukin itu benda-benda yang mau disihir kepada tujuannya di situ. Na'udzubillah. Ya. Ini. Ya, di antara perbuatan tukang sihir itu mereka bisa bekerja sama dengan syaitan untuk menjalankan sihirnya adalah dengan cara melecehkan agama. Ya, dengan cara melecehkan agama. Nah, maka beliau, kita lanjutkan, ya. Ini mohon maaf belum ada faedahnya atau pelajaran yang bisa kita tulis, ya. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma tahara. Sebagaimana salat tidak bisa disebut salat kecuali dengan bersuci. Maka gitulah ibadah, kalau tanpa tauhid nggak bisa disebut ibadah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kata beliau selanjutnya, kalau masuk kesyirikan di ibadah, rusak ibadah itu. Rusak ibadah tersebut kalau masuk padanya kesyirikan. Ya. Seperti apa? Seperti hadas kalau terjadi pada toharah. Seperti hadas kalau terjadi pada toharah. Gimana? Kalau orang lagi bersuci, hadas, kentut, ya batal. Batal toharahnya. Batalnya itu, ya ulang dari awal. Dia toharah lagi. Ya. Nggak bisa misalnya ada lagi toharah, kemudian sampai di tangan, kentut. Tangannya lagi dibilas misalnya, hanya tangan saja. Nerusin lagi, nggak bisa. Kentut, ya udah, awal lagi. Ya, begitu. Maka begitulah apabila kesyirikan masuk ke dalam ibadah. Hanya saja nanti kita perlu merinci, ada syirik besar, ada syirik kecil. Keduanya merusak ibadah. Syirik besar merusak ibadah seseorang seumur hidupnya. Ya. Syirik besar merusak ibadah seseorang seumur hidupnya. Dia pernah sholat, dia pernah haji, dia pernah puasa. Gara-gara syirik besar rusak, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syirik kecil merusak ibadah seseorang yang masuk syirik kecil itu. Riya, ya. Misalnya riya,
merusak ibadah seseorang, dia riya dalam sebuah sholat. Rusak di sholatnya ini. Ya. Rusak dalam arti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia riyanya ketika sedekah yang itu rusak. Mungkin dia punya sedekah yang lain, nggak apa-apa. Ya, ini bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil. Baik, kita lanjutkan. Turun ke bawah sedikit mungkin. Kita sudah habis ya. Kata beliau lagi rahimahullah ta'ala, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ شِرْكَ إِذَا خَلَطَ الْعِبَادَ أَفْسَدَهَا. Jika Anda sudah tahu bahwa kesyirikan itu jika bercampur dengan ibadah, maka ia akan merusak ibadah tersebut. Merusak ibadah tersebut. Ya. Ini diulang lagi yang sebelumnya sudah ini kan diulang. Ini juga faedah sebenarnya dari ngajar itu ada murojaah, diulang yang sebelumnya. Sehingga orang nyambung dengan yang mau disampaikan. Kadang orang lupa pertemuan materi selanjutnya. Diulas sedikit, kemudian baru masuk. Sehingga orang tuh ingat lagi memorinya dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Wa ahbatal amal. Dan menghancurkan amal kesyirikan itu. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan jadilah pelakunya itu kekal di neraka selama-lamanya. Ini syirik akbar yang dimaksud di sini. Ini adalah syirik akbar. Beliau sampaikan ada 3 poin bahayanya syirik akbar apabila bercampur dengan ibadah. Merusak ibadah. Ibadah itu rusak. Wa ahbatal amal, membatalkan amal. Amal manusia, ya. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Subhanallah. Dan bahkan ya sebuah ayat yang masyhur, ancaman hilangnya amal itu bukan hanya kepada manusia biasa saja. Bahkan kepada Rasulullah SAW pun diancam. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Anda bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat 65. Jika engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, akan binasa amal-amalmu. Subhanallah. Ya. Kalau Rasulullah berbuat kesyirikan akan binasa. Apalagi kita manusia biasa akan hancur amal-amalnya. Ya, maka ancaman kesyirikan ini walaupun Rasulullah nggak mungkin berbuat kesyirikan. Tapi bentuk Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan perbuatan kesyirikan ini. Ya, sehingga mengancam Rasulnya dan ancaman sekaligus bagi kita semua agar amal tersebut agar kita tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَطَى الْعِبَادَةَ وَأَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ. Maka tahulah Anda bahwa yang penting bagi Anda mengenal hal itu. Apa itu mengenal kesyirikan? Ngapain kenal sama keburukan? Kenal keburukan bukan untuk kita masuki, tapi kenal keburukan untuk kita jauhi. Ya, kenal bahaya bukan untuk kita masuki, tapi kenal bahaya untuk kita jauhi. Mengenal virus corona, apa saja tanda-tandanya, gejala-gejalanya, apa saja bahayanya, apa saja faktor-faktor yang bisa memicu masuknya virus corona, apa saja faktor-faktor yang bisa membuat tubuh kita semakin imun terhadap virus corona, dan seterusnya. Tujuannya bukan untuk memperbanyak virus corona, tapi untuk apa saja bisa merusak virus corona misalnya, sehingga bisa dibuatkan vaksinnya atau obatnya. Ya, tujuannya untuk menjauhi, menghilangkan hal tersebut, bukan untuk didekati. Begitulah kesyirikan. Ya, kita ketahui bukan untuk kita amalkan, tapi kita ketahui untuk kita jauhi karena bahaya, karena kerusakannya, karena keburukannya pada diri seseorang. La'allallaha yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan Anda, menghindarkan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Anda dari jerat-jerat tersebut, wa huwa syirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan di sini bahwa kesyirikan itu syabakah, jerat-jerat. Ya, jerat-jerat itu yang namanya jerat-jerat itu macam-macam. Jerat-jerat itu yang pertama luas sekali. Jerat itu jaring-jaring itu kan luas ya. Jaring laba-laba itu agak luas. Begitulah kesyirikan itu luas. Dia punya tangan-tangan. Nggak semuanya langsung masuk ke tengah, gitu ya.
orang bisa terjerat sedikit demi sedikit, akhirnya dia terjerembab ke dalam kesyirikan. Gitu. Ya. Yang namanya jerat-jerat itu pelan-pelan. Begitulah kesyirikan itu pelan-pelan. Orang dari nggak kepikiran nyembah pohon, nyembah patung, nyembah batu, akhirnya dia kepikiran nyembah pohon, nyembah patung, nyembah batu. Ya, kalau akal sehat bekerja kenapa orang nyembah pohon, nyembah patung, nyembah batu, tapi dikit-dikit syubhat masuk, akhirnya jadi ikutan buruknya, ikutan gilanya seperti orang itu. Ya, maka beliau mengatakan ini syabakah, jerat-jerat. Karena tadi sifatnya luas, bisa masuk dari mana saja, kemudian dia menjerat seseorang pelan-pelan sampai akhirnya terjerembab dalam kesyirikan. Qala Allah Ta'ala fihi, Allah berfirman tentang kesyirikan ini di surat An-Nisa ayat 116, ya, surat An-Nisa ayat 48, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni yang di bawah kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Subhanallah. Ayat ini ya menjadi spesial dalam tanda kutip tentang buruknya kesyirikan karena ayat ini difirmankan oleh Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengampun, yang Maha Penerima taubat orang. Allah yang Maha Pengampun tidak mau mengampuni kesyirikan. Coba. Kalau ada orang yang mengatakan kalau ada siapapun yang minta sama saya kasih. Tapi orang itu mengatakan kecuali orang yang minta kepada saya, misalnya dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, nggak mau saya kasih. Berarti kan ada sesuatu yang bagi dia itu sangat sensitif, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu itu misalnya. Ya, sangat sensitif sehingga dia nggak mau ngasih. Begitulah Allah tidak mau sama sekali. Padahal Allah Maha Pengampun. Tapi Allah tidak mau mengampuni dosa kesyirikan. Ini satu hal yang besar di sisi Allah. Kezaliman yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni yang di bawah kesyirikan itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Subhanallah. Maka di sini para ulama menjelaskan kalau kita mau membuat poin-poinnya, dosa itu kesyirikan. Tapi apakah orang syirik nggak bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Jalan satu-satunya taubat yang nasuha. Para sahabat dulu ada yang musyrik, diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada jalan kecuali dengan taubatan nasuha. Ya. Ini syirik. Kemudian ada dosa besar. Dosa besar ini diampuninya selain taubatan nasuha, lapak agak luas lagi dia pintunya. Kalau Allah menghendaki, ada orang belum taubat, mati, masih suka salatnya bolong-bolong. Mungkin Allah ampuni? Mungkin. Tapi kalau kesyirikan, masih syirik, nggak akan Allah ampuni. Meninggalkan salat dosa besar. Ada orang mati, salatnya masih bolong-bolong dia. Mungkin Allah ampuni? Mungkin. Ya. Nah, ini dosa besar. Taubat nasuha atau kehendak Allah. Tapi ini kita nggak tahu kehendak Allah gimana. Maka jangan kita remehkan. Ya, maka jangan kita remehkan. Ada orang mati dalam keadaan berzina dan belum bertaubat, bisa diampuni? Mungkin. Ada pencuri mati, mungkin dia masih jadi pencuri, dia masih aktif. Belum pensiun jadi pencuri. Masih mungkin diampuni? Mungkin. Ya. Kalau di bawah kesyirikan. Tapi kita nggak tahu. Ya, ini bukan berarti kita menyepelekan dosa. Nggak boleh menyepelekan dosa. Iya, kalau Allah berkenan, tapi kalau tidak berkenan, kita nggak tahu. Ya. Kemudian, di bawahnya, yang lebih besar lagi ada dosa, yang lebih besar lagi pintu ampunannya ada dosa kecil. Ya, dosa kecil itu taubat nasuha, atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya, dihapus saja oleh Allah. Atau yang ketiga dengan amal soleh. Ya. Salat puasa Asyura mengampuni setahun yang lalu. Ini para ulama banyak mengatakan ini dosa kecil yang dimaksud. Ya, puasa Arafah mengampuni setahun lalu, setahun yang akan datang. Ini dosa kecil. Antara salat dengan salat akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antaranya. Jadi dosa-dosa kecil. Ya, maka lebih luas lagi pintu ampunannya. Ya, ini yang bisa kita bahas atau sedikit lagi
wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Dan mengetahui kesyirikan itu dengan mengenal 4 kaidah yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya, mengisyaratkan bahwa kaidah-kaidah tersebut ada dalilnya. Beliau sampaikan dengan dalil, walaupun tidak secara tekstual Allah sebutkan seperti yang beliau sampaikan, ya, tapi hal yang beliau sampaikan itu, poin-poin itu ada dalilnya, semuanya dalam Al-Quran. Bukan sekedar dari sunnah Nabi SAW, tapi dalam Al-Quran. Yang nanti akan kita, insya Allah Ta'ala, akan kita ikuti pada pertemuan selanjutnya, pembahasan dari kaidah-kaidah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang tidak bisa, nanti bisa mungkin tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya, atau kita cari jawabannya terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya bisa mengajukan tangan atau bisa ditulis melalui kolom chat. Ya, dipersilakan teman-teman. Baik, mungkin Saudari Dinda Turdayana, waktu dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ustaz, terima kasih penjelasannya. Saya ingin bertanya. Saya masih bingung. Jadi sebenarnya antara syirik besar dengan syirik kecil itu perbedaannya bagaimana cara mengenalinya? Lalu saya pernah mendengar kalau kita tuh tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak kita ketahui. Lantas seperti apa sesuatu yang tidak diketahui yang benar-benar tidak dimintai pertanggungjawaban? Maksudnya apakah itu benar-benar kita tuh tidak akan dimintai pertanggungjawaban? Gimana ya? Ya seperti itulah. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, antara syirik besar dengan syirik kecil. Ini para ulama ada beberapa definisi antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar, ya, kesyirikan akbar yang bisa membuat seseorang itu keluar dari Islam. Di antara efeknya bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Syirik akbar ini akan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekal di neraka selama-lamanya. Apa itu? Yaitu seseorang tadi kita sudah jelaskan bentuk ibadah, ya, unsur ibadah. Nah, menyerahkan ibadah itu pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini adalah bentuk syirik akbar. Adapun syirik kecil, syirik asgor, ya, seseorang melakukan sesuatu ibadah, ya, yang ibadah tersebut atau perbuatan tersebut dia lakukan atau perbuatan-perbuatan itu dalam hadis, dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW disebut kesyirikan, tapi dalam Al-Quran dan hadis juga disebutkan bahwa itu tidak sampai membuat seseorang kekal di neraka selama-lamanya. Itu diantara definisi syirik kecil. Ya. Contohnya yang ada nasnya riya. Nabi mengatakan riya ini syirkul akbar, syirik asgor, syirik kecil. Afwan. Ya. Di antara para ulama ada yang berpendapat syirik kecil ini adalah ketika seseorang melakukan sesuatu, ya, atau berkeyakinan sesuatu, akan tetapi dia terhadap makhluk, gitu ya, tetapi dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hal tersebut, ya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya seseorang yang berdoa di kuburan. Nah, case-nya berdoa di kuburan. Tapi berdoa di kuburan, ya, lihat kalau orang baca Quran, berdoa meminta di kuburan sama orang yang dikubur, ya, sama orang yang dikubur dengan keyakinan bahwa yang dikubur itu
Jangan doa di kuburan ya, karena itu tetap masuk syirik akbar nantinya. Seseorang meminta kepada kepada atau seseorang melakukan sujud, tindakan sujud, ya, tindakan sujud. Tindakan sujud apabila orang sujud kepada makhluk, ya, orang sujud kepada makhluk dengan anggapan bahwa makhluk tersebut makhluk yang agung, makhluk yang kita menghinakan diri di hadapannya, makhluk yang kita cinta dan berharap kepadanya, ini bisa jadi masuk ke dalam syirik akbar. Tapi kalau sujud itu bukan seorang rakyat sujud kepada tuannya, kepada presidennya, kepada rajanya misalnya, karena takut dia. Tapi dia nggak meyakini bahwa sang raja itu yang agung, yang maha, begini dan begitu. Ini bisa masuk ke dalam syirik akbar. Nah, itu antara syirik asgor atau syirik kecil dengan syirik akbar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kita tidak dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita ketahui. Ya, ini sebuah ungkapan yang secara umum benar. Ya, kita tidak dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita ketahui. Bagaimana kalau itu dikaitkan dengan keislaman seseorang, dengan keilmuan seseorang? Maka benar bahwa seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dia ketahui. Bagaimana kalau ada orang yang belum kenal Islam nih, nggak sampai mati dia karena hidupnya terpencil, nggak ada yang mengenalkan dia pada Islam, ya, nggak ada yang mengenalkan dia pada Islam, sehingga dia nggak tahu Islam sama sekali, nggak tahu tauhid, nggak tahu syirik. Bagaimana? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan di hari kiamat orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam sungai atau masuk ke dalam api. Allah nyuruh dia masuk ke dalam api. Allah nyuruh dia masuk ke dalam api. Tentunya naluri dia nggak mau masuk ke dalam api. Tapi Allah nyuruh dia masuk ke dalam api. Siapa yang masuk ke dalam api, dia selamat. Tapi siapa yang justru malah masuk ke dalam sungai, dia nggak selamat. Di akhirat itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia mungkin dia nggak tahu statusnya. Tapi di akhirat itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah sebelumnya ini sampai jam berapa Ustadz? Karena diberitahu sampai 17.15 kalau nggak salah. 17.15, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ustadz, panitia kajian, dan kaum muslimin dimanapun dia berada. Izin bertanya Ustadz, jika kita sudah bertaubat dari kesyirikan, apakah amalan yang tadinya rusak semuanya dapat kembali? Atau mulai dari nol kembali? Ustadz. Jazakallahu khair. Ya. Okay. Ya. Apakah orang yang berbuat kesyirikan akan akan nol kembali? Ya, akan nol kembali amalan, akan nol kembali kebaikan atau dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang dahulu dia kerjakan itu bisa dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikannya bisa dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin dari teman-teman yang ingin nanya lagi bisa mengangkat tangan atau dikirim melalui chat. Sepertinya tidak ada Ustadz, tidak ada pertanyaan lagi. Ini gimana mau Ustadz? Ditutup atau tunggu dulu? Ya, kalau nggak ada lagi mungkin bisa kita tutup saja. Atau ada lagi mau ditunggu dulu sebentar? Afwan Ustadz.
mungkin dari teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan bisa mengacungkan tangan atau melalui chatting. Oh, ada Ustadz. Uh, uh, Bismillah, Ustadz tadi menyebutkan syirik besar dan syirik kecil. Lalu, apakah mereka berdua sama-sama termasuk dosa besar yang Ustadz jelaskan tadi? Ya, syirik besar dan syirik kecil keduanya dosa besar. Ya. Syirik besar lebih besar tentunya dosanya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil dosanya dosa besar, tapi walaupun disebut syirik kecil, tapi dia dosa besar. Tapi syirik kecil ini masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi teman-teman? Sepertinya tidak ada, Ustadz. Baik. Langsung ditutup, nggih. Ya, tidak ada. Insya Allah kita cukupkan sampai sini. Biidznillah. Insya Allah kita akan, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa absen yang belum absen juga